Iki wis direkam Mas ini. Ada. Enggak ngerokok bro. Oh, enggak, ora. Ada libur memang. Pernah ngerokok zaman SD yo. Pernah ngerokok zaman SD. Bareng-bareng konco-konco. Padahal ngerokok enak loh bro. Sambil ngobrol kayak gini tuh, ya kalau anak muda kan enaknya sambil ngerokok, sambil ngopi ya deh. Nah, Dirokok sing kepriye iki? Mas Andi sudah melenceng ke Polos situ. aku polos. Ya pernah ngerokok beberapa kali zaman SD. Zaman SD malahan. Zaman SD. Konco ning masjid, terus kon ngempake omku. Waktu itu, tapi ora iso menikmati, ora ngerti ngopo. Padahal ora dipenging juga sih. Tapi memang belum pernah. Bahasane ngerokok itu apa? Madat ya? Atau kecanduan lah. Belum pernah bisa menikmati ngerokok. Belum pernah bisa menikmati. Artinya kalau belum pernah bisa menikmati itu tidak suka ya. Bisa dibilang. Koyok orang kan ono sing nggak bisa minum kopi kan. Padahal nek bagi penikmat kopi bisa menikmati kopi. Iya karena emang sudah kecanduan. Nah, Sama tapi aku nggak dengan iso. rokok. Oh gitu ya. Tapi aku pernah mangan daging babi aku. Waduh. Mesti nggak senojo. Itu malah lebih Nggak ekstrim. senojo. Tapi menikmati waktu itu, Daging babi malah menikmati. tapi orang meneh karena Nggak ada. Hah? Nggak ada Nggak ada barangnya. mungkin ya, nggak ada. Susah juga kalau di sini nang sudah jagi ono daging babi ra, Bro. Lah kayak babi ini. Enggak, Babi ini malah karena nonton. gak sengaja ikut di sebuah acara gitu. Di sebuah acara terus dibuat patty ngono lah, apa istilahnya koyo ning SpongeBob iku lho. Krabby patty iku lho. Yeah. Nah, terus makan bareng-bareng ning Bali waktu itu, di Bali. Terus sing kedua kalinya karena habis tak tanya, "Mbak, ini apa ya, Mbak?" Babi Mas ngono, pakai bahasa Inggris. Berarti pas Babi. makannya belum tahu Belum tahu. kalau itu babi. Belum tahu. Makanya kok enak ki apa ya? Ngono aku. Tapi sekarang tambah gemukan loh, Bro. Masa sih? Ya. Enggak. Saya tuh pengen sama Mas Heri itu pengen belajar banyak sebenarnya karena memang saya juga ini salah satu passion saya juga di multimedia karena memang dari dulu saya itu tuh senang banget ngedit video, foto dan lain sebagainya. Cuman passion yang nggak bisa tersalurkan kalau di saya. Lah iki sudah tersalurkan lewat Nah podcast, makanya saya bikin video-video. kesibukan sendiri karena memang sesuatu yang saya suka itu kalau saya lakukan ya mau tidak mau memang hasilnya menyenangkan walaupun hasilnya kadang dinikmati orang belum tentu menyenangkan buat orang lain. Tapi paling enggak kan ketika kita melakukan sesuatu yang kita senengin itu udah bikin kita seneng Ya sendiri. setidaknya kan merasa puas kan. Iya. Itulah. Makanya tuh saya pengen belajar banyak sebenarnya dari Mas Apa Heri. aku ora iso ono sing dipelajari saka aku. Ngedit video itu yang pertama. Dulu pernah bikin satu film kan. Ya itu karena kecemplung Mas ceritanya itu. Ya Tapi keren banget loh hasilnya loh bro. Saya bener melihat ketika jenengan kalau tidak salah post di Facebook ya. Waktu itu ceritanya lumayan menarik juga. Waktu itu aku lagi menggelandang di Jogja. Iya. Alias waktu itu apa kuliah tapi nggak selesai. Terus terlilit hutang waktu itu. Jadi kudu kerja kiwa tengen sak-sae sing penting kesaut. Sing penting kesaut. Enggak minta disarutangin uang tua enggak ya? Iya itu karena atas namanya wong tua terus aku ora penak dhewe ngono kae lho. Yo padahal yo karo disarutangi. Nah, tapi pas iku terus aku kerja serabutan lah maksudnya jualan di Jogja. Iya. Jualan keripik dan segala macam. Nah, sampai pada suatu hari ada workshop. Ada workshop adikku baru pulang dari Kalimantan. Iya. Biasa nih aku karo adikku iki gelut anane. Maksudnya padu-padunan lah. Kita enggak Adik cowok. Jarang akur kan. Yeah. Nah, pas itu dia di kosanku terus ayo melu workshop yuk. Dan dia lagi tangi gitu langsung. Ayo gitu. Aku kalau dalam hidupnya muni ayo langsung gitu. Nah, terus akhirnya tak ajak ke workshop itu.
ternyata setelah kegiatan itu ternyata workshop lomba. Mau nggak mau harus mengumpulkan tugas. Jadi tugasnya itu berkelompok. Jadi di situ mau nggak mau bikin kelompok. Jadi kelompok lain itu dari kampus sing jurusan film. Iki beda workshop film ya, workshop film. Nah, jadi teman-teman yang lain itu dari kampus film kan ning Jogja kan banyak. Tapi itu pesertanya bebas ya? Dari semua kalangan boleh? Bebas dari semua kalangan, tapi kebanyakan di Jogja kan udah sentralis gitu loh, mesti ada sing dari kampus, ada sing dari komunitas film, terus kebanyakan yang tahu informasi itu dari kampus film sih. Terus waktu itu aku sama teman-teman itu nemu, wis di kelompok durung Mas, Mbak, wis di kelompok durung Mas gitu. Jadi ketemunya kita itu nggak sama orang yang datang dari kampus gitu loh. Tapi udah kenal? Ada yang udah kenal, ada yang belum. Ada yang udah kenal, ada yang belum. Nah, jadi waktu itu kaget. Waduh, piye iki? Ya wis yang penting ngumpulke. Singkat cerita, akhirnya kita mengumpulkan tugas dan itu ternyata dari 3 kota, Jakarta, Tangerang, Jogja, apa ada Bandung, aku lupa. Nah, itu dipilih 8 ide cerita terbaik itu dibiayai sama Jarum waktu itu 15 juta. Nah, terus dan nanti idenya, jadi mereka itu berlomba-lomba untuk ngasih idenya siapa sing ide paling bagus nanti dibiayai. Nah, waktu itu dilalahnya itu kelompokku dapat dari sekian di Jogja itu kan 4 sing diambil di Jogja, 4 atau 3 aku lupa. Nah, itu diambil. Nah, jadi pas pertama kali syuting iku njupuk adegan kaki itu dari pagi sampai siang. Kaki tok itu? Kaki tok. Pakai celana tapi? Pakai rok kebetulan pas itu. Jadi agak menikmati. Pikirannya langsung menjurus. Nah, jadi maksudnya aku cerita bahwa backgroundnya teman-teman itu nggak ada sing dari dunia itu. Ada pun dari dunia fotografi gitu temanku gitu. Gitu. Nah, aku waktu itu milih editor Mas, karena aslinya aku pingin milih sutradara, tapi udah keduluan kan chat di grup, siapa sih mau ini. Nah, aku wis keduluan, sutradara udah ada, wis aku editing. Nah, ternyata itu membawa berkah bagiku. Tapi tadinya udah bisa belum? Udah mengenal dunia editing perfilman belum sebelum ke situ? Editing norak bisa. Pakai apa dulu pertama? Pakai Corel Video Studio ngerti? Okay. Terus sekarang Movie Maker. Movie Maker zaman itu. Bawaan Windows ya? Benar sekali. Nah, pas itu terus mau nggak mau belajar Premiere Pro pertama kali. Nah, pertama kali belajar di Jogja, terus yang editor itu dibawa ke Jakarta. Jadi kayak ada workshop lagi, apa mentoring. Yang editor berarti jenengan tok yang dibawa ke Jakarta? Iya, kebetulan gitu. Nah, pas itu mentorku itu editornya Joko Anwar. Mas Anggi Cumit waktu itu namanya nek enggak salah. Nah, jadi aku digoblok-gobloke ning ngono. Jadi hasil dari rough cut kan istilahnya ono rough cut kan. Sebelum editing baru digabung-gabungkan, dipotong-potong. Nah, itu punya aku masih ada action ngono isik masuk. Wah, jadi waktu itu aku digoblok-gobloke. Lo goblok ini gitu. Nah, tapi waktu itu benar juga ya. Ternyata itu kan udah masuk dunia industri Mas. Maksudnya waktu itu benar-benar film yang diperjualbelikan nantinya ya. Betul Mas. Hasilnya. Betul, karena iki kan kelas Jarum kan, kelas Jarum. Nah, mereka punya standar kualitas tertentu gitu loh Mas. Punya standar kualitas tertentu. Terus mentornya pun mentor-mentor kelas Wahid kan, gitu loh. Ono Anggi Umbara, sing bikin Comic Age. Terus ada Mas Joko Anwar. Terus editor-editornya untungnya ya akhirnya aku jadi dapat banyak hal dari situ. Banyak ilmu ya. Banyak ilmu. Terus akhirnya kelompok kita jadi kayak jadi kayak tumpuannya di LA Indie Movie namanya. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, LA Indie Movie itu jadi tumpuannya. Jadi nek kelompok iki berhasil, berarti event kita berhasil gitu loh.
Nah, ternyata alhamdulillah Mas. Alhamdulillah hasilnya lumayan lah, Iya. lumayan gitu. Berarti satu kebanggaan mungkin ya yang boleh dibilang. Iya. Pencapaian terbesar gak ketika kamu Salah satu pencapaian terbesar. Maksudnya dari yang bukan siapa-siapa akhirnya ikut di dunia industri sing ya setidaknya kita mencicipi lah gitu. tahun berapa sih bro itu dulu? Produksinya itu nek nggak salah 2015. Iya. Terus tapi launchingnya 2016. Jadi prosesnya agak lama itu Mas. Jadi kita latihan grading, color grading gitu-gitu. Nah, kalau color grading itu di Indonesia, ternyata aku baru tahu waktu itu ada kos apa gitu ya. Itu satu-satunya. Nah, aku pernah ke rumahnya beliau di mentoring gitu karena ternyata color gradingnya film-film Indonesia itu color gradingnya ke Thailand. Malahan. Semua film-film di Indonesia itu color gradingnya ke Thailand paling deket. Sing ning bioskop-bioskop itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, cuman ada satu itu, aku lupa namanya siapa itu. Nah, betul. Sekarang jadi passion gak bro? Ketika menjadi editing kan jenengan foto jalan ya? Iya, nih sekarang lagi moto-moto bayi Mas. Terus video? Video Jalan juga? sekarang masih wacana-wacana sih. Padahal banyak banget loh Wacana-wacana bro di Sukoharjo ini ketika orang pengen bikin konten kreator lah di YouTube atau apapun ataupun buat dokumentasi kegiatan apapun susah sekali mencari videografi loh sekarang. Banyak sih yang bisa video tapi yang paket komplit itu jarang. Ketika kita bisa video, kita bisa editing dan lain sebagainya sampai jadi itu susah. Tapi banyak juga loh sing bisa dan jago-jago sebenarnya Mas. Iya. Nek aku Tapi malah nggak terjun di sini dan keluar kayak dirimu gitu loh. Malah di luar kota banyak kan. Kenapa nggak terpikir ketika kamu udah bilang satu kebanggaan ketika bikin film di Jakarta gitu kan. Kalau saya larinya pasti ini bikin bangga kampung, bikin bangga desa, bikin bangga wilayah sendiri. Saya pengen buat film mah. pengen juga sih Mas kayak gitu. Cuman mungkin terbentur sama kebutuhan. Nah, mungkin salah satunya gitu, salah satunya. Tapi yo itu bukan alasan juga, cuman maksudnya belum ini aja sih belum ke arah tak lakukan situ. gitu. Iya. Gitu. Tapi Dulu, ada niatan ke situ. iya, dulu tuh Keren ya bro. tahun 2014, 2015 tuh kita sebelum booming kayak YouTube sekarang, waktu itu kita meh bikin ala-ala gitu loh. Maksudnya ayo kita nyuting tokoh-tokoh gitu. Sama temanku kan di Jogja. Ayo, tapi akhirnya nggak jadi karena satu lain hal. Terus meh bikin podcast, meh bikin apa, akhirnya masih numpuk aja gitu loh karena nggak ada yang dilakuin sama sekali. Ya ada beberapa. Punya konten YouTube gak sih bro? Kayak dirimu gak begitu aktif di medsos ya? Iya enggak. Komen yang Facebookku lah kerap, tapi gak bisa status jarang ya? Iya jarang karena aku fokus. Gak ada yang dipamerin ya? Biasanya medsos buat ajang kita pamer sesuatu gitu. Kemarin aku fokusnya jualan sih bro. Mesti kayak dropship gitu-gitu sih. Aku lagi mendalami itu. Mendalami ilmu jualan online-nya sebenarnya gitu. Sama nek misalnya ya aku koyo nggak terlihat yo nek di sosmed tapi kadang yo ngisi apa namanya kalau ada karena aku suka berkomunitas kadang ada sih banyak komunitas juga sekarang berarti kalau sekarang sih sementara ada. Karena kayak gini kan situasinya yo nek grup banyak Mas grup banyak dari luar kota pastinya iya kalau di desa malah nggak aktif ya bro ya kayak aktif nggak Ul? Koyoknya ora. Neng desa kegiatan Karang Taruna, Cahnom dan lain sebagainya aktif ra Ul? Koyoknya nggak begitu sih. Ora aktif. Nah itu sing kebangetan lho bro. Nah, ya alasannya ya padahal malas ngono. Ya gitu sih Mas. Maksudnya malah di grup itu Malang, apa komunitas apa Malang, komunitas apa Jogja, gitu-gitu sih Mas. Pernah ada anggapan gini nggak bro? Saya juga pernah mengalami posisi seperti jenengan ketika kita dalam satu wilayah, terutama di tempat tinggal kita tidak aktif sama sekali. Tapi kita malah aktif di luar sana. Kepikiran nggak? Kalau dulu saya malah ketika saya berkarya di tempat lain, saya malah lebih dihargai daripada berkarya di tempat kita sendiri. Iya, pernah Ada Mas. kepikiran di situ nggak? Pernah Mas, pernah.
Yo ada juga sih, ada juga. Cuma nek sekarang aku udah bisa memetakan ya, maksudnya nek sekarang kan dunia nih semakin terbuka semua kan, maksudnya wong desa pun yang ngerti dan segala macamnya Cuman udah diakses. nek menurut saya lebih susah ketika kita pengen berkarya di tempat sendiri dengan orang yang semuanya kita kenal, respeknya itu akan berbeda. Betul. Itu. Kadang kalah kadang kalah jeneng sama mungkin keluarga kita atau om Iya, kita gitu loh. orang-orang terdekat kita malahan. Ya. Oh, kowe nganu ponakane iki gitu. Kita nggak dikenal sebagai kitanya gitu loh maksudnya. Betul, kita pengen mengeluarkan jati diri kita yang full itu susah ketika banyak orang-orang yang mungkin di sekeliling kita itu Kadang akrab gitu. sama kita. Iya, Kadang betul. gitu, Mas. Ngapa ya ngono ku ya? Aku juga nggak tahu. Dulu aku malah sempat pas Oh ya. web ya di 2011-12 ketika saya mulai itu benar-benar nggak ada dukungan sama sekali, apalagi orang luar. Orang Gitu ya? satu rumah pun, wah kowe nek nyambut gawe mbok sing genah wae to lele. Oh, Itu yang podo meneh. nyong ya? Ngono. Tapi pada akhirnya ketika saya bisa membuktikan bahwa apa yang saya lakukan ini walaupun Menghasilkan. jangkanya panjang menghasilkan, mereka juga Respect sedikit ya. demi sedikit gitu. Saya tuh Ya. gimana ya bro? Saya nggak bisa menyimpan sesuatu yang ada di diri saya sendiri. Saya harus mengeksplor secara penuh gitu. Ketika sosmed dan lain sebagainya Dan itu saya didukung dengan fasilitas, iya enggak? fasilitas nggak ada toh. Oke. Fasilitas apa? Ini podcast tuh kamera jadul semua, rekamannya tukang foto abal-abal, Ya tukang ora video nih abal-abal. nggak tahu Main apa-apa. apik, Tempatnya juga podcast-podcastnya kita kok. pakai ruang tamu, ya kan? Iya, semua Tapi kan memulai kan. Yang penting itu apa yang saya Timbang inginkan Nah, itu bisa terlaksana dan saya bisa melihat hasil dari Iya itu sih. dan saya bisa berproses dari hasil itu, bro. Dan aku salut sih sama jenengan juga. Maksudnya Aku malah salutnya sama jenengan kok. aku salutnya sama jenengan. Piye kita salut-salutan. Maksudnya kan karya itu kan berproses kan, Mas. Maksudnya Betul, iya. mungkin baik sekarang ya kan, mungkin bagi orang isi jelek. Betul. Tapi kan kita berproses loh. Pasti api tambah api gitu Iya, kan. dari pengalaman itu. Kalau menurut saya itu pengalaman yang akan menjadikan kita itu bisa mengatasi semua masalah yang memang pernah kita lalui. Nah. Kalau menurut saya itu cerdas bakalan kalah dengan orang-orang yang pengalaman. Dan praktek juga, Mas. Iya. Terutama aku akhirnya mikir sih, orang sing dikenal itu bukan karena pikirannya kadang, Iya. sing mempraktekkan kan, Mas. Betul. Iya kan? Apa sing Apalagi dilakukan sekarang kan? banyak sekali statement, wah kita nggak butuh teori, yang betul nyata. Betul. Iya kan? Betul. Atau teori sing dinyatakan, Mas. Wah itu ditulis malah dan lebih segala macam, keren kan? gitu. Dan aku salut bro sama jenengan gitu. Walaupun mungkin Ojo salut sih. Enggak, kalau saya kan udah ngerti dirimu ya, udah sering ketemu, udah sering ngobrol. Mungkin kan banyak dari teman-teman yang Sering ngobrol pisan gini. sering tuh. Cuman kamu aja yang kalau tak ajak ngobrol nggak nyautin. Padahal kan udah sering tak ajak ngobrol dan saya pengen lebih deket dalam artian saya pengen kalau saya itu kenal seseorang pengen ngambil sesuatu dari orang tersebut. Oke. Ilmunya. Aku gak ada yang bisa diambil Ilmunya terutama karena emang saya lagi senang sama videografi dan ilmu itu yang pengen saya ambil dan pengen belajar banyak dari dirimu. Tapi mungkin terutama gini, Mas, aku pernah ada di posisi kayak mental block istilah Jawa niki mental block. Jadi kayak aku pernah kerja di icip-icip di Jakarta misal gitu kan. Nah, sing di mana misal foto atau video dihargai lumayan gitu standarnya kan. Iya. Nah, terus kita hidup di desa di mana kan nek kata orang itu kan standar manusia atau daerah itu kan dilihat dari kebudayaannya kan. Iya. Nah, kan nek orang desa belum melihat itu sebagai sebuah sing bisa dinilai. Misal koyo karya foto atau video kan sing penting aku ono di foto saanane aku bayar nek iso murah gitu. Iya. Gitu kan. Yo itu enggak terjadi di desa aja sebenarnya, yo di kota ada cuman Sama. kemungkinannya lebih besar di desa karena apa jenenge yo nek iso sing murah dan apik. Kan biasanya gitu tuh, Mas. Betul. Kadang kita dipilih pun kita tidak dipilih karena kualitas kadang. Kita dipilih karena harga kadang. Nek misal kita
ini ya Murah. Mas ya jualan kan, Iya. jualan gitu loh. Ya gitu sih maksudnya tergantung pasarnya juga kan. Pasar sing mau kita ambil yang mana. Sebagus apapun produk yang kita hasilkan ketika harganya tidak bersahabat juga susah juga ya. Betul. Ya. Sebagus-bagus karya katanya gitu ada sing nggak suka. Sejelek-jelek karya pasti ada yang suka juga gitu. Betul. Akhirnya yo balik lagi ke selera masing-masing dan kita mau melakukan itu atau enggak gitu. Ya. Biasanya yang bisa menghargai lebih itu ketika orang itu tahu prosesnya. Betul. Karena memang ketika kita buat video kalau orang tahu prosesnya seperti apa, dia akan lebih menghargai karena Dan memang ini, susah banget loh. Ini termasuk memberikan edukasi pada wong-wong desa kan. Iya. Maksudnya Kalau saya berangkat dari desa memang sampai kapanpun saya anak kampung, anak podo, Le. gunung yang boleh dibilang itu Merendah untuk terpencil kan. meroket, merendah. Ya. Desa tetap tak bawa. Nah, kenapa saya bocah Iya, desa itu betul, dari betul. dulu itu tak bawa terus. Dan betul. gini, yang pengen mungkin aku kulik lebih dalam tentang dirimu Wan, yang saya kadang bingung sama anak-anak muda ya, anak-anak zaman now sekarang. Banyak sekali orang yang aktif banget di medsos. Oke. Sepentaran dirimu, ya banyak juga ya sih yang nggak aktif, tapi lebih banyak kalau kita kategorikan itu bener-bener mereka itu Bermain medsos maksudnya. Atau piye? menggunakan medsos itu untuk mengeksplor secara keseluruhan lah diri kita, dari hatinya, kegiatannya dan lain sebagainya. Tapi dirimu kok nggak pernah bro? Ada masalah mungkin atau mungkin punya prinsip yang berbeda? Dan Enggak aku sih. pengen sebenarnya melihat ketika medsosmu itu ada kata-kata cinta buat cewek, Ngono ada ya? foto bersama pasangan dan lain sebagainya. Yang saya lihat sebelum jenengan kesini itu saya lihat Facebooknya. Kegiatan tok ya sini. Kegiatan ya. Iya kan? Karena gini Mas, kadang aku tuh orangnya kadang nek udah kegiatan lali dolanan HP, koyok misal ngumpul gitu-gitu. Makanya kadang jarang ada dokumentasi. Ya. Jarang banget. Padahal itu sekarang sesuatu yang wajib loh. Betul. Iya kan? Nah itu ya aku sadari juga sih itu ya ada salahnya ada enggaknya. Kadang aku ada perfeksionisnya kadang untuk ngepost sesuatu kan. Nah dulu tuh aku pernah ngumpulin Mas, pengen bikin vlog gitu kan. Waktu masih kegiatan di neng-endi gitu kan. Bikin vlog. Kadang cuman berhenti di hard disk doang gitu. Nggak diedit, nggak di apa gitu. Merasa bahwa wah koyoknya ora pantes gitu. Tapi itu salah sebenarnya. Tapi bukan karena malas. Hah? Bukan karena malas juga. Ada pikiran yang lain. Ada pikiran yang lain, mungkin ono perfeksionisnya, ada malesnya juga mungkin. Ketika kita sebagai tukang edit itu biasanya malas kalau pengen ngedit diri kita sendiri. Pernah ke situ nggak? Saya soalnya merasakan Ngono ya? ketika saya ngedit awake dhewe itu ya seanane, tapi ketika kita ngedit orang lain itu bagaimana Ngono ya? kita Izin ya? iya. Cuman kalau saya beda dengan dirimu, saya benar-benar mengeksplor apa yang ada di sosmed itu. Walaupun boleh dibilang kenyataannya berbeda ya. Iya. Kalau saya makanya lihat aku belajar dari dirimu ini. Enggak. Apa yang saya suguhkan di sosmed itu berbeda sekali dengan yang ada di dunia nyata sebenarnya ya. Karena memang Tapi saya, kan emang relate kan maksudnya. iya, dan saya yakin kadang memang tidak sama antara dunia gitu ya? nyata dengan sosmed. Mungkin orang lain juga ya. Ngecek. Kadang gitu emang Mas. Realitanya loh bro sekarang. Betul. Nah, makanya saya gunakan sosmed entah Facebook kalau jenengan tahu apa namanya sosmed saya kan isinya guyon tok ya. Iya. Nggak pernah ada yang Iya. serius. Mungkin jenengan lagi memframing orang bahwa aku tukang guyon gitu ora? Enggak. Sing penting aku ngepost. Enggak, saya pikirannya Atau gini, ketika di dunia yang nyata itu Iya. udah senep, udah sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Refreshing. Saya jadikan sosmed ini sebagai wahana buat hiburan saja Oke. dan nggak pernah saya bawa ke hal-hal yang serius. Oke. Tapi aku beberapa kali dapat kerjaan dari sosmed juga Mas. Ya, Gitu. Misal aku ngupdate story apa gitu, kerjaan dan segala macam. Oh Mas, sekarang bikin itu. Bisa nggak Mas bikinin ini gitu misalnya. sama, saya juga seperti itu. Iya kan berarti kan sebenarnya Ada sisi lain yang mungkin positifnya juga ya. betul. Iya. Nek kata guruku, yo nek iso riak gitu loh, super riak nek iso gitu.
dalam tanda kutip maksudnya itu personal branding istilahnya sekarang kan. Nek Itu bukan riak namanya, Bos. iya bahasa gampangnya guruku ngomong itu nek iso riak super riak. Kan mudah dimengerti. Betul. Ngono lho. Jadi ono apa-apa ngeposting, tapi aku belum bisa sih. Ini akan mencoba. Jadi di WA flow aja state. dulu udah ada berapa bulan ya nyimpen nomor WA nih jenengan. Statusmu juga jarang. Jarang ya. Kalau saya kan setiap hari Iya ya. pasti ada. Entah 1, 2, 3, tapi paling banyak 3 saya. Jarang itu antara gini Mas. Jarang itu antara ono sing iso di-post tapi males di-post atau emang nggak ada yang bisa di-post sama sekali gitu. Emang 2 itu sih. Sampai jadi kebiasaan ya. Iya. Dan itu menurutku ya salah juga. Enggak, Salah yang saya bingung itu gini. Ketika banyak dari teman-teman yang sepadan dengan jenengan usianya itu pada pamer dengan cewek dan lain sebagainya, saya belum pernah lihat sama sekali. Belum ya? Atau memang nggak punya cewek atau ini kesana kayaknya- ini arahnya gitu. Iya, enggak. Maksudnya kadang saya pengen ngulik tentang prinsip hidup jenengan gitu ketika banyak sekali Oke, dari teman-teman prinsip yang hidup, coy. ya. Abot banget iki. Enggak, ketika banyak teman-teman yang gandeng cewek ke sana kemari ini loh, contoh kecil lebaran. Biasanya anak-anak seusia dirimu itu udah punya Pameran ya. Oh iya, udah punya planning bahwa lebaran 1, 2, 3 bakal sama si cewek. Kalau punya cewek, kadang ceweknya kalau dulu kan saya ceweknya banyak. Hari ini lebaran pertama sama si A, lebaran kedua sama sekarang si mungkin B. Tapi dirimu malah jalannya sama cowok. Ini kan Maksud saya sih? jadi tanda Jalan. kutip ya. Ya bro. Enggak, maksudnya karena memang saya juga Stobat belum sih, tahu. aku nek karo- Loh benar. Tapi masuk, memang masuk. enggak dieksplor ya. Om? Ya. Secara look dapet soalnya, secara face antara dapet. pengen diposting atau enggak gitu-gitu loh. Mungkin ada hati yang harus dijaga juga, ya kan. Keren ya, bro. Asu kayak aneh. Yes. Jingan. Aduh, saya malah nggak bisa menjaga hati ini bojoku Tapi nek saiki aku mencoba untuk opoy terbuka. Flow istilahnya aku nemu teori baru gitu. Flow state gitu. Mesti ya wis opo sing pingin kamu lakukan ya lakukan ngono. Tapi sampai sekarang udah menemukan satu passion yang memang harus digeluti sebagai jalan untuk kita mencari rezeki belum? Nah, nek aku ternyata garisku tuh koyok rezekiku. Aku tidak membatasi rezekiku, tapi setidaknya sejauh ini Iya. sing aku dibayar itu pertama koyok ngajar gitu. Ngajar. Pertama kali aku Jadi mentor, apa tuh jadi guru? jadi guru pernah. Iya. Terus Tapi sekarang udah nggak jadi guru. kerja sing profesional itu aku pertama kan siaran. Siaran waktu itu ning radio swasta kan. Iya. Terus Berarti ada basic siaran juga bro? ya sidik-sidik Mas. Lo ngisi radioku ya kapan-kapan? Ya wis lali aku wis lali. Terus awal pas zaman SMA itu aku ikut event. Jadi koyo training motivasi gitu loh Mas. Nah aku jadi krunya. Nah beberapa kali yo mandu acara awal-awal untuk Oh berarti jadi anak-anaknya MC juga pernah? Iya Mas. Nah itu sing pertama kali aku merasa pede. Jadi MC? Iya di sekolahan. Karena ada lomba waktu itu. Ada lomba penyiar dilalah. Waktu itu dapat nomor pertama waktu itu zaman SMA. Nah itu sing bikin aku jadi pede. Oh sadurunge ya aku belangsakan gak genah. Gitu. Tapi yang ini dan passion yang bisa menjadikan jalan rezeki yang memang benar-benar udah yakin ini. Ini pekerjaan yang aku senengin, sesuatu yang aku suka dan bisa menghasilkan. Kita akan lebih bangga ketika kita melakukan satu hal tapi bisa menghasilkan. Oke. Beberapa kali aku nggak sengaja Mas, nggak sengaja misal koyo aku di dunia digital marketing nih. Nah, irisannya aku ngajar digital marketing, irisannya. Nah, belajar editing. Ya ono wong sing njaluk diajari gitu. Kan ada orang sing nggak bisa iso secara teknis tapi ora iso ngajari kan Mas? Betul. Nah, Public speakingnya jelek mungkin ya. nah itu. bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi irisanku itu di situ Mas. Koyok ngajar salah satunya. Tapi kamu anggap bahwa
public speakingmu itu belum enak. jago juga sih. Belum jago juga sih. Sama. Tapi setidaknya dilalai kok ono sing percaya gitu loh, maksudnya kayak di Jogja. Aku lagi awal-awal gitu Mas. Lagi awal-awal langsung awal di Jogja, terus aku nyoba di komunitas, aku nge-MC, terus langsung, "Wih, apik Mas, besok iso nge-MC di sini enggak?" gitu. Nah, jadi awal-awal aku dapat kerjaannya di situ, Mas. Sampai sekarang. Sampai sekarang kadang. Ya. Gitu sih. Meskipun Kalau di videografi bukan satu hal yang menjanjikan itu nek malah. videografi hitungannya nek aku secara teknis enggak jago-jago amat. Ya. Tapi misal konsep gitu kan, ayo berangkat, maksudnya Ide cerita malahan. gitu sih. Bukan editingnya. Bukan sih, aku lebih ke editing termasuk Mas. Maksudnya kayak iki konsepnya dibikin Tapi gini. After Effects menguasai nggak? Yo beginner kali yo. Dulu pernah belajar Mas, aku bikin motion graphic gitu-gitu iso. Wah, Nek keren ada itu, yang bayar. Nek ono sing bayar iso aku Mas. Tuntutannya Gitu. itu ketika kita mendapatkan sesuatu baru dipelajari. Iya. Sama. Iya. Nek saiki karena kebutuhan gitu, jadi sing tak kejar adalah apa sing bisa menghasilkan gitu. Padahal yo nggak tahu juga sih apa yang. Tapi ada rencana nikah dalam waktu dekat nggak ada? Ada insya Allah. Mungkin Tahun-tahun tahun ini? depan. Tahun depan. Iki nek dulu aku ngomong tahun depan mungkin isi wacana. Tapi nek sekarang Udah. ada ini. Sama planning. yang tadi itu. Iya. Wah, selamat ya Mbak ya. Tapi harus hati-hati loh. Ada dua Yo. pilihan loh. Yo kita nggak Ya. tahu yang namanya. Yang disimpan rezeki satu jodoh, gitu. Tapi paling enggak kalau memang udah ngerti pada saat kita pacaran akan lebih enak. Ya kan? Iya. Daripada nanti ngumpet-ngumpet setelah Betul. Dan aku jadi suami. bakalan ngobrol semuanya Mas. Nek misal sama pasanganku. Loh dulu pasangan saya nangis. Loh Dan seakan-akan kayak nggak terima sama saya. Oh ngono ya. Gitu. Karena memang saya cerita itu setelah kita sah. Oh gitu. Ngono ya. Itu teknik. Nganu jebak berarti. Iya, karena memang kalau saya ceritakan dulu sebelum nikah itu saya yakin istri saya nggak mau dengan saya. Oh gitu. Iya, dan setelah beberapa bulan baru saya ceritakan semuanya dan full jujur. Sampai ke wah boleh dibilang itu ndok-ndoknya tak ceritakan berarti semua. Mbak Mika kejebak Mbak. Tapi dia Kepeksa nangis. juran akhirnya. Dia nangis dan dia bilang sempat ada kata-kata yang keluar, aku nyesel. Oke. Gitu. Dapat Oke. jenengan. Tapi lama-lama terbiasa. Sampai berapa hari? Oke. Dia sampai berapa hari seakan-akan langsung beda. Ini raut wajahnya, tingkahnya dan lain sebagainya. Oke. Tapi pada akhirnya saya bilang satu statement kepada beliau, senang sama suami yang dulunya baik, Oke. tapi sekarang menjadi jelek, Oke. atau suami yang dulunya jelek, tapi Oke. sekarang setelah kamu miliki pengen berubah baik dan kamu akan membantu untuk merubah itu. Pembenaran nih pintar banget ya. Dan akhirnya kita sama-sama untuk merubah diri. Iya. Dan aku dibantu bener-bener. Dan Bagus tuh, bagus. orang yang paling mengingatkan aku sholat yang paling sering itu adalah istri saya. Oke. Ya, Gitu karena sih, memang Mas. kita Aku udah harus banyak diciptakan belajar sih. Beda-beda. beda-beda. Karena memang kalau sama itu nggak asik di dunia. Betul. Kalau di dunia ini hanya isinya orang baik saja juga nggak bakalan asik bro. Betul. Ya kan? Tuhan menciptakan iblis sama malaikat kan. Ben Betul. imbang kan. Semuanya itu ada dua Imbang. yang berlawanan. Betul. Makanya Biar saling melengkapi. ono malaikat di sana, ada iblis di sini kan ya Mas. Iya, ketika dhewe wis nggak usah di dunia lah. Ketika ning disone dhewe anane wong lanang tok, kita nggak mungkin betah di sini. Om. Betul. Kita pasti cari tempat yang Yo jadi koyo sampean biyen ku ya sire. Aduh, Iya, bahaya. iya. Ya udah saya doakan ya Dan ya. Nanti kalau memang ada planning ke depan buat nikah. Amin. Gitu. Kita bikin project apa ngono ya. Iya, dan harapannya ada project loh Dan. Amin. Karena memang dirimu juga inisiator sekali kalau menurut saya. Insya Nanti bisa Allah. membuat ide dan bisa mengangkat anak-anak Harkat desa. martabat. Iya kan? Mantap. Kita bukannya saya pengen saingan dengan anak kota enggak Iya. gitu, tapi paling tidak dari desa juga bisa berkarya. Mantap. Gitu. Iya, banyak teman-teman sing di desa juga sing inisiatif kan Mas, maksudnya inspiratif
gitu kan. Ya. Dan nggak ada batasan sih cah desa cah kota gitu, sama aja sebenarnya sekarang. Iya. Cuman beda fasilitas aja. Iya, sih. ketika kita di desa itu kita tidak ditunjang dengan ya sarana akses prasarana, yang cepat terutama gitu. akses ya. Gitu sih. Ketika kita pengen beli sesuatu, contoh jack mic. Ya, itu hal yang paling kecil ketika kita hidup di sini itu kita harus ke Sukoharjo loh. Betul, bener. Nah, kayak wis ning kota dhewe ya. Waktunya itu paling enggak kalau ke Sukoharjo mungkin cepet-cepetnya 1 jam. 30 PP menit lah. lah. 45. Iya. Yo nek PP sejam ya. Sejam itu kita butuh waktu 2 jam sambil nyari-nyarinya dan lain Ngelegake. sebagainya, ngelegake. Ngelegake. Gitu, beda dengan orang kota. Sing Nah, 5 di menit sini langsung srep ngono ya. sinyal susah. Saya pengen aktif banget di internet, terkendala sinyal. Saya kalau ngupload YouTube itu jam 10 ke atas nih. Ngono ya, sing banter ya. Iya. Waktu-waktu itu. Saya Ya. lihat dulu di speed meter. Ketika speednya udah bertambah di atas 20 Mbps dan lain sebagainya, atas itu saya baru upload. Aku tahajud soalnya nek jam-jam semono aku. Keren bro. Jam 10 tahajud opo? Dan Gitu. dalam hidup kamu selama ini dan yang Nek closing nek. saya rasa itu mungkin berbeda ya dengan anak-anak kampung yang lain. Kenapa dirimu tak undang ke sini tuh harapan juga bisa menginspirasi buat teman-teman, ambil sisi baiknya dari jenengan. Kita kan ngobrol ya pasti ada sedikit buruknya dan ada baiknya pastilah. Di sela-sela obrolan kita itu saya yakin bisa diambil sisi baiknya walaupun sedikit. Sidik Gitu. banget kayaknya. Nah, saya pengen tahu dan ini saya yakin juga para penonton, para pendengar juga bakalan Anjir. pengen tahu gitu. Mantap. Selama Mantap, hidup ya, kamu yang paling kamu banggakan dari pencapaian hidup sampai sekarang itu apa? Entah prestasi, entah kegiatan yang mungkin bisa bikin kamu bangga, orang tuamu bangga, teman-teman kamu bangga, dan dirimu sendiri itu bangga apa? Nek sing banget-banget belum kali ya Mas yo. Tapi mungkin Terutama kadang kan bangga kita larinya mungkin yang menghasilkan atau karya yang mungkin bikinnya susah dan penuh dengan perjuangan yang orang lain tidak bisa dan kamu bisa melakukan. Mungkin nek lebih kontekstual ki, aku bangga nek misal aku bisa melompati diriku sendiri. Misal aku ora iso, ternyata iso. Tapi aku pernah nek suatu momen pernah Mas, maksudnya satu momen aku pernah sampai omku waktu itu sing wong iki jarang nangis. Gitu. Gak pernah Dia nangis. nonton waktu itu aku masih SMA kelas 1 atau kelas 2 aku lupa. Nah, jadi aku pernah ngisi aku punya band waktu itu. Jadi pengisi di acara anugerah siswa berprestasi gitu Kabupaten Kendal. Nah, aku ngisi nyanyi gitu. Iya suaramu apik yo Dan. Elek asline, biasa wae. Keren nih. Nah, Bro, suarane Eri apik lo kapan-kapan tak suruh cover. Ini aku ya ditunggu ya. dalam rangka pamer ora, maksudnya aku pernah ngelihat omku nonton iku berkaca-kaca dan nangis waktu itu. Nah, aku tersentuh waktu itu. Ngono sih. Iya. Nah, mungkin lumayan ya berarti aku ya. Gitu. Tapi Maksudnya, suaramu keren, Bro. gitu sih. Saya pernah dengar dari kuping saya langsung memang. Itu Dan pepet sih aku waktu itu. suaramu keren dan Ono-ono bakat lihat. juga. Enggak tahu Gitu. Mas. Tapi Mungkin gitar bakat kan? enggak iso aku. Gitar enggak? Enggak iso Mas. Aku cangkeman tok iso niki sing pokoknya sing metu saka cangkem ngono sing iso dadi duit ngono. Gitu. Tapi Kebanyakan. kalau menurut saya itu multi talent juga dirimu dan Multi talentan. ya jarang orang seperti dirimu dan saya juga banyak belajar. Saya itu malah kadang dan senang belajar dengan orang yang ada di bawah saya Gitu ya. secara umur. Oke. Nek aku di bawah jauh ya. Jenengan kelahiran tahun berapa? 93. Loh berarti cuman terpaut Pirang berapa bulan? Saya 93 juga. Asem bol. Mosok sih. 93 Kakeane ora. Ngapusi. Loh 93 ya? 96. 96. Udah sih ora. Ol, dirimu 9 berapa Ol? 89 paling sampean. 92 air berarti sama Paul. Satu angkatan saya. Ora 90 lah. Saya 89. 89. Iya. Oke. Saya sama Paul saya Lumayan. kakaknya ya. Saya Lumayan tua 89, ya. saya Nek aku- 31 berarti sekarang. Nek aku matang, Mas. Cenderung busuk tapi. Saya tuh nikah umur 18 19 tahun.
dobolan sing Iya, bener. saya nikah umur 19 tahun. Sing bener kan lagi Dan- wingi koyo nih. Dan saya itu jadikan prinsip hidup pada Kawin waktu kali itu. 18 tahun. Enggak, kalau kawinnya udah dari 12 tahun. Iya, saya SMP itu udah kenal cewek dan lain Oh gitu sebagainya. ya. Aku kenal tok sih. Ya gitu sih. Ya kenal cewek tapi nggak kawin dulu. Enggak. Ya, Oh. hanya ritual pacaran dulu. Ritual apa sih? Dulu itu ritual pacarannya tuh keren loh dan nggak kayak sekarang loh. Piye? Ya. Gimana tuh? Ya Nah, ritualnya ini. surat-suratan kalau dulu kan Iya belum ada HP dan lain sebagainya, belum ada medsos, terus ketika Ya sama ketemu aja di jalan itu sudah seneng gitu. Lewat Dan- ngarep umai seneng ya. Iya gitu. Dan dulu kalau pacaran itu nggak harus ke tempat-tempat yang kayak sekarang gitu loh. Sekarang banyak kan pacaran kafe, hotel. Dan Nek sekarang biyen nek sampean ning nganu karetan. enggak. Dulu kan kalau saya Sekian. sepacaran saya dulu itu aneh loh dan nggak kayak sekarang ke Aneh tempat gimana? pengajian. Dulu kan pengajian itu di Masya kampung itu Allah. ini kan apa Ning namanya tempat banyak pengajian, sekali kan terus air ning kebon. sana dan lain sebagainya. Aduh, peringatan ini kan pasti ada pengajian. Nah, di situ gitu kita bisa barengnya di situ karena gitu memang ya? kita jalan kaki pada waktu itu. Oh iya. Lebih. Tapi kalau di lebih kota intens lagi ya. udah beda lagi dan kalau dulu pas Beda saya ya? lama di Bogor, lama di Semarang ini Diskotik ya. pacarannya udah berbeda. Enggak Enggak ke ya? diskotik sih. Apa tuh? Saya sama Mega itu pacarannya di kebun teh dulu. Oh. Teh mana ya? Tambi kalau cara. Kaliange. Oh sing wingine cok di syuting drone kae konangan. Iya. Oh, iya. Enggak lah. Ora ya? Itu bukan saya. Loh, saya sekarang udah gak pernah pacaran loh. Tuh. Ya. Keren Gitu Dan. sih. Terus apa lagi Dan yang kira-kira menginspirasi terus adalah hasil Apa ya, terbesar Kak? dari dirimu gitu. Ketika videografi itu diterima dan sampai ke Jakarta itu satu kebanggaan nggak menurut dirimu? Satu Iya keberhasilan salah nggak? satu sih, salah satu. Sampai Tapi akhir. sepadan nggak dengan boleh dibilang hasil yang didapatkan? Nek itu kebanggaan lebih ke kebanggaan ya. Kebanggaan. Iya. Maksudnya duit sithik. Ya ini Duitnya sidik tapi bangga. yang kayak gini produserku nganu jengkel. Tapi aku dapat banyak kesempatan Mas, aku ke Bali waktu itu ikut apa namanya? Sampai ke Bali juga Dan? Ya itu sing dapat award internasional juga Mas, pernah sekali. Keren. Terus pernah aku dibayarin Mas. Wah, aku seneng sekali. Yo akhirnya dapat free koyo naik pesawat gratis kan Mas, cah desa kan. Pesawat Garuda sing VIP gitu-gitu Iya. gratis. Ke Medan pernah aku durung kerja Mas, pernah dibayar Iya. gitu. Nah ini yang Mas, keren loh bro. ya Mas 6 juta padahal wah kameraku ide 3.200 gitu-gitu. Sampai sekarang? Hah? Sampai sekarang kameranya masih itu? Masih? Hah? Masih. Seneng Nikon apa Canon? Aku pengguna Nikon sih. Tapi seneng Canon? Iya. Terus iso tuku ae. Sony seneng. Iya Sony. Canon seneng. Sama Fujifilm ya. Keren tapi bro. Gitu sih. Dirimu udah sampai ke Bali. World internasional juga. Iya, tapi kan itu kayak omnibus ya istilahnya. Omnibus tuh gabungan ya. Jadi film-film dari 8 film itu digabung jadi satu, itu namanya kan omnibus. Iya. Nah, itu sing jadi juara di Bali waktu itu. Namanya Balinel International berapa? Film Festival 2016. 2016. 2016. Keren. Gitu. Lu udah Yo. banyak makan garam ternyata dirimu. Ya keberuntungan. Sip Gitu Dan. sih Mas, gitu sih. Keren loh. Gitu. Saya aja belum pernah. Kalau kota di Indonesia pernah keliling kemana aja dirimu? Banyak kayaknya ya. Aku nek ngopo sih ki? Enggak, Keliling kegiatannya apapun lah. Paling enggak Yo. kan ketika kita anak kampung udah berkeliling ke kota Aku besar itu tuh satu pengalaman yang luar biasa menurut saya. tinggal di Jogja 2 tahun karena sekolah juga nggak rampung kan? Dulu kamu nggak lulus kuliah juga ya? Nggak Sampai sekarang sampai sekarang. nggak lulus? Aku 2 kali Mas masuk Mas. Karena dulu enggak, wah aku iso kuliah dewe ngono. Nah, pas duwe tabungan aku daftar kuliah, nggak sampai rampung kan duitku entek metu. Nggak minta sama orang tua? Waktu itu nek aku minta sama orang tuaku biasanya sing gede-gede misal buat bikin usaha atau Cek. beli apa gitu. Tapi nek sing rini-rini ngono jarang sih. Keren prinsipmu bro. Perlu Gitu ditiru itu. Ya meskipun ya ngenes juga kadang orang madang gitu-gitu biasa. Tapi aku ya jarang. Tapi kamu
pernah nggak dianggap sama teman-teman kampung di satu kampung ketika dirimu itu dengan sesuatu yang berbeda tidak layaknya orang kampung terus dianggap aneh, Nggak tahu ya, iku anggap jarang dapat temen yang satu kampung gitu, pernah nggak? Nggak juga sih, biasa-biasa aja sih aku. Kalau dulu saya iya dan Biasa-biasa nih. karena memang saya itu Mungkin karena gini Mas, nek aku dulu pernah misal aku ngikut ngono nah, aku merasa nek ada matahari gitu. Istilahnya matahari ya nek misal wong pengen muncul di depan terus tuh Mas. Ya aku mending mundur. jadi apa gini orang jadi Mesti sengenge, nek ono wis ono sengenge, aku mending ngalah. tidak mau menjadi matahari kembar. Betul. Karena aku wong iki asline yo pengen ning ngarep kadang ngono lho, koyo kadang gitu. Iya. Tapi kan tak direm nek misal ada orang sing pingin di depan ya wis aku ora gitu. Makanya nek misal aku di luar kebanyakan aku nggak milih loh Mas, misal kayak aku jadi ketua ini, aku jadi ketua ini, aku jadi ketua ini gitu, secara natural aja gitu, secara natural dipilih sama teman-teman gitu. Aku nggak minta. Tapi karena memang dia melihat ini ya, ketika kamu dipilih itu melihat kualitas dari dirimu dan layak gitu kan. Itu, itu sih. Keren bro, aduh ini sampai ke Bali, sampai ke Medan, saya aja belum pernah loh. Dan pengen, saya itu bangga dengan diri saya sendiri, tapi sebenarnya juga nggak ada yang saya banggakan, nggak ada yang berhasil sampai Yo sekarang. enggak lah, banyak lah Mas, banyak. Enggak. Tapi bagiku nek misal pesan yo, nek misal cah desa gitu, nek iso nyari pengalaman sing lebih banyak, karena ketika kita melihat dunia luar, Betul. jadi banyak wacana kan minimal Tapi kan. tambah beling dan. Iya juga sih. Saya tuh belingnya karena di kota juga. Asem. Iya sih, iya juga sih. Iya juga sih. Tergantung ya bawaannya. Nek aku ya tetap. Tapi memang harus cari pengalaman itu penting ya. Aku yang penting bisa di jaga Jogja. diri ya Dan. Betul, di Jakarta, pernah di Malang 2 tahun gitu-gitu sih. Gitu-gitu. Kemarin terakhir di Jogja juga bikin kursus ceritane. Wis nyewa tempat, nyewa rumah. Terus ada PSBB kayak gini. Nah, terus akhirnya ya wis aku menarik diri dulu di rumah karena wis. Tapi itu proyeknya tetap jalan habis ini. Jalan insyaallah gitu. Keren, Bro. Gitu kan cah lanang, Bro. Iya, harapannya nanti juga ada proyek untuk kampung dirimu, kampung saya. Amin. Ya, malahan nanti bisa berkolaborasi antara Beringin Sari dengan Ngargosari. Kita jadikan satu proyek yang memang paling enggak kita bisa buat bangga wilayah atas dan anak-anak dari gunung terpencil gitu. Siap aku mah. Dan saya tunggu kisah inspiratif lainnya. Ya, insya Allah ya. Jenengan saya kan harus banyak belajar dari jenengan. Enggak, karena memang proyek jenengan juga banyak, nanti bisa ditularkan ke teman-teman. Ini saya tidak bisa mengeksplor banyak loh, karena memang terlalu banyak juga. Dan ini obrolan karena memang saya terbiasa dengan jenengan. Ya obrolannya kita ngalor gitu loh, nggak karuan gitu. Karena memang udah kebiasaan ngobrol. Dan ini harapannya bisa terkonsep ya, kita ngobrol dan one by one yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Amin. Semoga kedepannya ya bisa ketemu lagi ya. Yang konkret ya. Oke, siap. Yang ini keren banget. Dukungannya ya bro ya. Harapan ini podcast bisa menjadi satu wadah nantinya untuk teman-teman loh. Iya, nanti kalau ada brand-brand ya kan. Iya, di sini juga masih nampung iklan. Brand-brand desa ngono kae lho Mas. Iya. Ya kan ini space iklan masih banyak loh. Ini buat space iklan masih banyak. Piro Mas kira 1.000-an ngono ora apa-apa. Enggak masalah gitu. Yang penting ada omongannya. Kita juga nyari duit kan di sini. Iya, asline kuwi. Intinya kita nyari duit, tapi paling enggak karena memang sesuatu yang saya senangi, ya walaupun enggak dapat duit saya senang aja ngelakuinnya. Ya. Terima kasih Mas atas inspirasinya. Kok malah makasihnya sama saya, padahal saya yang harusnya makasih loh bro. Itu makasih banget ya. Dan ini yang belum saya singgung itu, saya senang sama kaos ya. Iya. Oke. Gitu. Ini kaos bawa satu doang ya? Hah? Bawa satu tok ya? Iya, aku nggawe beberapa. Enggak, tak kirain itu kesini terus bawa 2 saya dikasih gitu. Next ya. Paling enggak nanti bisa saya pakai pas jadi host ini di sini ya. Bisa jadi satu wacana sing banyak juga panjang. Ini namanya juga tokoh, ini nama tokoh. Iya, apa artinya itu Nat? Goethe ini tokoh Jerman sih. Gitu. Iya. Nantilah kapan-kapan ya. Pakainya kok kampus? Hah? Pakai digital kampus? Iya, karena ini dibikinnya di Jogja Mas. Mengarah ke satu universitas enggak?
arahnya ke situ sih ya. Salah satu mimpiku sih punya sekolahan gitu. Ke depannya. Gitu sih, ke depannya. Tapi kok di Jogja terus bro? Nggak ada arahan di Sulu Gajah, Ngargosari? Kemarin sing ada sinyalnya kebetulan di sana. Terus tak coba di sana dan networkingnya yang ada di sana mas gitu. Di rumah mungkin nanti kita bikin yang lain lagi gitu. Saya pengennya itu di sini dirimu. Gitu. Ketika banyak orang yang banyak sekali loh saya melihat orang-orang yang seharusnya Intinya bisa nyari menjadi cuan ya sekarang iya. mah. Iya memang larinya ke situ gitu. Cuman banyak sekali orang-orang yang multi talent tapi pergi dari kampung Enggak dan pergi aku mas. enggak Aku dan pergi menetap di sementara sana kok. dan banyak sekali loh. Orang Sumenep juga banyak yang ya? punya talent luar biasa itu malah Oh gitu. ya seharusnya kalau memang bisa kalau Nah, boleh ini iso diminta. kita didukun penak asline yo. Susahnya itu ketika kita bilangnya Aku pengen ngono ini loh nyari duit. Kalau di desa itu nyari duitnya susah makanya harus keluar gitu sih. Iya. Ya kan? Iya sih kayak gitu sih mas. Melihat situasi kondisi kan. Betul. Ya begitulah. Ya oke bro, makasih banget ya. Yoi, terima kasih saya nanti juga. undangan nikah? ke depannya Amin. saya undang lagi ke sini. Siap. Undangan nikah ya pasti harus ngundang jenengan. Siap. Kalau nggak undang nanti ceweknya Iya tak dong. embat. Nanti kan Enggak deh. di sana. Bahaya gitu suwe-suwe ning kene aku. Yoi. Enggak. Undangannya ya. Yoi. Ya, undangannya kan digital sekarang, nggak pakai undangan selebaran. Iya, nanti Udah kan norak ya, khusus Bro. jenengan Gitu. nanti tak bikin ke selembaran. Iya kan jenengan juga akan laris nanti ketika banyak Karena undangan tak digital. selai nganu apa amplop sisan gitu men. Timbang ora semang tuku kan. Datang ngecer 500 barang kae. Oke, makasih banget ya. Yoi. Bersama Bro Heri malam hari Sama-sama, ini Mas. satu pemuda yang mungkin sangat menginspirasi sekali buat kita. Belum. Ya, Sebelahnya. banyak hal sebenarnya yang bisa dikulik dari beliau tapi karena memang ya nggak terkonsep. Iya Jadi ngalor ngidul nggak Ya, nggak karuan. apa-apa, Harapan ini. nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Iya, senang sekali saya bisa ke sini. Oke, saya Ketemu juga. guru saya. Ini sisi hipnotis belum juga saya kulik ya kan, banyak hal gitu dan saya tunggu suatu saat jadi Ya. mentor saya Aduh, untuk jangan dong. videografi ya Ya, kan. kita belajar bersama. Ya, gitu. Kalau ada project bisa ngajak saya gitu kan kalau pas saya Siap, Mas. lagi lego gitu, Siap. bawa kamera saya. Harus dong. Bagus video jenengan kok. Saya pengen belajar banyak juga di situ. Yoi. Kalau ada project Untuk foto. karukinan kapan-kapan ya aku ning kene. Iya, dan ini ditunggu ya sama teman-teman, ada akustik live dari siapa? Dari Bro Heri nanti kapan-kapan. Kita tunggu videonya. Bakalan saya upload juga di channelnya Cak Deso dan siap. ini nanti jenengan bisa menilai sendiri kalau saya bilang itu suaranya ngantuk ke Mas. bagus banget Closinging. gitu. Ya, suaranya bagus banget dan bisa dibuktikan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu dan makasih sekali lagi buat Bro Heri. Sama-sama Mas. Sekali lagi lain kesempatan saya tunggu. Yoi. Ya, oke. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you next time. Terima kasih.